Selamat datang di pembahasan Administrasi Pembangunan Dekade Kelima. Saya Ilse Yuliaristi, memasuki dekade kelima yang penuh tantangan dan peluang. Materi ini merupakan rangkuman dari kuliah yang diajarkan oleh Bapak Ahmad Amiruddin, SAPMAP PhD. Kita akan mulai dengan 4 dekade kekecewaan. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara Barat merumuskan konsep akselerasi pembangunan pada tahun 1090. Harapannya adalah modernisasi dan kemajuan. Tapi Terkadang, apa yang kita harapkan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. ini terjadi karena Banyak dari kita lebih menghargai budaya Barat, tapi seringkali melupakan kekayaan budaya lokal kita sendiri. menjelang akhir tahun 1970-an, kemajuan ekonomi ala Barat ini tidak terwujud. Di sini justru terjadi resesi ekonomi dan juga penurunan kualitas hidup masyarakat secara umum. Jadi teman-teman, seperti yang kita lihat di grafik ini, ada penurunan yang cukup signifikan. Selain itu, kekacauan juga terjadi di beberapa negara yang akan saya sebutkan. Ini membuktikan kegagalan model pembangunan yang dipaksakan. Kita perlu fokus pada wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang memerlukan perhatian khusus. Memasuki warisan administrasi pasca kemerdekaan. Contohnya, pelajar yang kembali ke negara asal dengan membawa antusiasme adopsi sistem barat tanpa penyesuaian kondisi lokal. Halo, selamat datang di kampus kami. Saya Ilse, senang bertemu denganmu. Saat sistem dari luar dipaksakan masuk tanpa penyesuaian, seringkali hasilnya tidak pas dan menimbulkan masalah baru di tingkat lokal. Akibatnya, negara berkembang menjadi tergantung pada tenaga ahli dan bantuan asing. Pembaharuan hanya memperkuat kerangka lama. Ada 6 syarat negara maju, mulai dari basis ekonomi yang kuat, tenaga profesional yang andal, dan kematangan politik yang teruji. Diperlukan juga sekularisasi budaya, masyarakat yang terbuka, serta struktur politik yang kuat. Hal inilah yang belum dipenuhi oleh negara-negara berkembang. Memasuki dasawarsa kelima pada era 1990-an, khususnya 1990-1993, tidak menunjukkan perbaikan berarti dalam pembangunan. Kemudian, di dekade kelima ini, pembangunan yang ada itu difokuskan pada beberapa aspek seperti Debirokratisasi, mekanisme sanksi yang lebih baik, pembentukan lembaga anti korupsi, dan pelatihan pegawai. kemudian dilanjutkan juga dengan Kampanye baru sedang diluncurkan, fokus pada privatisasi BUMN, restrukturisasi organisasi, dan deregulasi peraturan yang ada. Struktur administrasi yang baru bertujuan untuk mengurangi campur tangan pemerintah yang terlalu diatur oleh birokrasi. berikut merupakan langkah-langkah untuk mengimplementasikan struktur administrasi yang baru. Tahap pertama adalah privatisasi badan usaha milik negara. Namun, BUMN yang seharusnya anti birokrasi justru menjadi sarang patronase politik. Iya, betul. Dalam penerapannya terdapat hambatan dan juga tantangan. Masalahnya, penolakan politik terhadap penjualan BUMN, resistensi karyawan karena takut PHK, dan korupsi oleh pejabat terkait. Dalam dekade kelima ini, aset negara seperti tambang dan pabrik dialihkan kepada elit asing. Sebagai alternatif, beberapa negara sedang mengembangkan model administrasi yang lebih lokal, partisipatif, dan terdesentralisasi, tidak lagi kaku. Memasuki materi kedua, personel administrasi. Beralih ke tenaga administrasi. PNS yang ideal harus lebih terlatih, profesional, berwawasan global, dan beretika. Karyawan juga harus produktif dan rendah hati. Birokrat ideal bertindak sebagai fasilitator, bukan sebagai pengendali kekuasaan penuh. Dalam dekade kelima administrasi pembangunan, kita melihat jaringan kompleks antara birokrat, pialang, dan politisi. Seperti yang kita ketahui, korupsi itu adalah masalah sistemik. Jadi bukan hanya ulah birokrat, tetapi ada calo, perantara, dan juga politisi yang ikut terlibat di dalam jaringan korupsi.
Mengenali tanda bahaya penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi sangat penting. Dalam prosedur administrasi negara maju, fokusnya adalah pada sistem informasi dan pendekatan komputerisasi untuk efisiensi tinggi. Di negara berkembang, implementasi komputerisasi harus mempertimbangkan kualitas data statistik, efektivitas biaya, dan kesiapan sumber daya manusia. Prinsip administrasi yang dibutuhkan diantaranya adalah keputusan yang cepat, penegakan aturan yang tegas, serta aturan yang sederhana dan jelas, serta hak untuk naik banding terhadap keputusan yang merugikan. Era baru ini mengurangi peran sektor publik dan meningkatkan peran sektor swasta. Selanjutnya adalah Menuju development manager baru. Pelatihan administrator harus diperbarui sesuai kondisi saat ini untuk menghadapi tantangan yang kompleks. A new system that combines technology with social sciences is needed to produce competent administrators. Wawasan seorang administrator itu harus luas, bukan hanya nasional, tapi juga ekonomi, politik, budaya, dan global. Peran administrator pembangunan ada dua, sebagai analis operasional yang memecahkan masalah, dan pelaksana kebijakan yang mengintegrasikan politik dan teknologi. Focus on technical skills. For grassroots organizations, training focuses on simple technical skills to drive change. There is a concept of barefoot managers, namely local managers who are looking for practical solutions with simple capabilities and are cost-effective. Metode pelatihannya antara lain penyuluhan lapangan, sekolah teknik, perguruan tinggi, pelatihan pemerintah, dan kursus kejuruan. For higher education, the focus is on technicians or students to develop basic management skills and solve real-world problems. penting juga untuk diingat bahwa satu model administrasi tidak bisa digunakan untuk seluruh negara. Ini tetap harus disesuaikan dengan kondisi dan juga konteks di masing-masing negara. Tujuan bersama dari semua pelatihan adalah membentuk tenaga teknis yang mampu berpikir praktis dengan menggunakan keterampilan manajemen dasar. Pada saat yang sama, dibutuhkan analis taktis, tenaga profesional yang mampu bekerja sama di level manajemen menengah dengan sektor publik. Posisi analis taktis berada di manajemen menengah, sehingga membutuhkan pendidikan universitas dengan dasar ilmu sosial yang kuat. Namun, ternyata pelatihan yang ada saat ini masih kurang ideal. Ini terjadi karena terlalu berat sebelah, bisa cenderung akademis berbasis politik atau teknokratis yang berbasis bisnis. Current training is still less than ideal because it is too one-sided. It can tend to be academic-based politics or technocratic-based business. Pada dekade kelima, administrasi pembangunan berfokus pada 3 level administrator, teknis, taktis, dan strategis. Strategic level adalah peneliti atau akademisi, bertugas melakukan riset dan pengembangan teori administrasi pembangunan. It is important to remember, one administrative model cannot be used for all countries. It must be adapted to the conditions and context of each country. Aspek umum yang harus ditingkatkan adalah kemampuan manajerial yang harus spesifik pada masing-masing bidang agar sesuai dengan tugas tertentu. Kurikulum diklat harus diarahkan untuk menghasilkan administrator yang kompeten dan menganut etika pelayanan publik yang tinggi. Tantangan administrasi pembangunan di abad ke-21 dipengaruhi oleh faktor politik, seperti kecerdasan politik, pengaruh agama, dan standar politik yang menurun. Masyarakat kini semakin realistis terhadap janji politik, sehingga mereka dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung. People are now more realistic about political promises and realize that they can directly influence government policies. Memasuki tantangan administrasi pembangunan di abad ke-21. Era ini menolak modernisasi pembangunan ala barat dan menggantinya dengan nuansa nilai-nilai agama, budaya lokal, dan nilai-nilai tradisional. Kemudian, Sektor publik kini dikelola dengan memadukan faktor-faktor politik, karena politik tidak dapat dipisahkan dari perencanaan ekonomi dan manajemen publik. Tantangan lainnya,
Banyak pejabat publik kurang memiliki kemampuan manajerial karena kurangnya perhatian pada pelatihan administrator pembangunan. Akhir tahun 1990-an menjadi periode krusial bagi politisi dan administrator di negara-negara dunia ketiga untuk mengangkat masyarakat dari keterbelakangan. Sekarang kita masuk ke studi kasus korupsi proyek EKTP di Indonesia, yang dimulai dengan lelang pada tahun 2011 dan terindikasi adanya penggelembungan dana. Semula, Kemendagri berencana mengajukan anggaran Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan harapan dapat memperbaiki data tersebut. The government targets the EKTP project as a national program to be completed in 2013 to improve the population data system. Pemerintah menargetkan proyek EKTP ini sebagai program nasional yang direncanakan selesai pada tahun 2013. Ini ditujukan untuk memperbaiki sistem data kependudukan melalui digitalisasi pelayanan. Namun, yang terjadi adalah pada tahun 2011 hingga tahun 2012, KPK mengungkap adanya kong kali kong yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga pengusaha. Transformasi teknologi menjadi simbol korupsi, administrasi pembangunan dekade kelima. Lemahnya fungsi pengawasan akan berdampak pada meningkatnya potensi korupsi. Dasawarsa kelima dalam administrasi pembangunan ditandai dengan bersatunya politisi dan birokrasi dalam praktik korupsi. Kasus korupsi proyek EKTP ini menunjukkan kaburnya batas antara politik dan juga birokrasi. Patronase politik yang terjadi dan pembagian uang korupsi ini memperkuat opini bahwa korupsi itu memang masalah sistemik. Ini memperjelas tantangan administrasi di abad ke-21, di antaranya lemahnya moralitas, etika, dan manajerial birokrasi, sehingga integritas publik mudah dirusak. This clarifies the challenges of 21st century administration. Weak morality, ethics, and bureaucratic managerialism. Analisis kasus korupsi EKTP ini, jika dilihat dari teori birokrasi Max Weber, teridentifikasi bahwa birokrasi tidak impersonal, aturan formal diabaikan, sehingga moralitas atau etika birokrasi menjadi sangat lemah. Inilah ciri-ciri yang sangat berbeda dari pandangan Weber dalam teori administrasi pembangunan. Dalam sistem administrasi pembangunan, kita mengenal berbagai pendekatan dan model yang terus berkembang. Selanjutnya, di sini saya mengusulkan mini project pembangunan. Proyek mini yang diusulkan adalah monitoring status quick response laporan warga dengan judul Pembangunan Sistem Aplikasi Monitoring Status EKTP. This application is built with a progress stage status feature. Employees can update the status whenever there is a change, providing transparency. Tahap perkembangan kelima dalam administrasi pembangunan adalah dekade digital. Penanganan dimulai dari bawah ke atas dalam administrasi pembangunan dekade kelima. Administrasi pembangunan dekade kelima mengunci tombol finish, hanya bisa dibuka oleh pelapor, yaitu warga. Dekade kelima, kita akan membahas dua hal, yaitu penanganan laporan dan juga training sosialisasi. Pada dekade kelima, administrasi pembangunan berfokus pada pelatihan aparatur desa dan program penjangkauan masyarakat. Perkembangan administrasi dekade kelima menunjukkan integrasi teknologi dalam pelayanan publik. Turning to reflection regarding the issue of independence of the Corruption Eradication Commission (KPK). This is very crucial. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memburuk semenjak revisi Undang-Undang KPK memasukkan lembaga tersebut ke dalam cabang eksekutif. Kewenangan penyelidikan dan penuntutan menjadi berkurang karena adanya ancaman pidana terhadap insan KPK. Conclusion: importing a modern administrative system must be adapted to local conditions to avoid the failure of inappropriate Western models. Participatory, decentralized, and technology-based bureaucratic reform is very important to create transparent public services. Kasus korupsi EKTP menunjukkan lemahnya integritas dan pengawasan birokrasi.
Kita perlu memperkuat pengawasan dan perlindungan bagi pelapor. Demikian, pembangunan dapat berjalan dengan bersih, efektif, dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak resume ini. Perubahan nyata dimulai dari sistem yang jujur. Dalam administrasi pembangunan dekade kelima, kita melihat transformasi dari desa yang tenang. Ingatlah kutipan ini. Every administrative innovation creates a sense for the nation's progress. Saya Ilse Yuliaristi, pamit undur diri.